Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak SDIT Ulul Albab yang solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini Ustazah akan menjelaskan pembelajaran tematik tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 bersama Ustazah Eva. Dalam pembelajaran 5, kita akan belajar tentang kalimat penolakan dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, perhatikan percakapan antara Made dan Udin di bawah ini. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih Udin. Dari percakapan tersebut, siapa yang mengajak olahraga bersama? Siapa yuk anak-anak? Iya betul. Yang mengajak olahraga bersama adalah Udin. Kemudian, apakah Made mau ikut berolahraga bersama? Bagaimana anak-anak? Tidak, karena Made akan pergi ke suatu tempat, yaitu akan mengunjungi paman bersama keluarganya. Selanjutnya, perhatikan bacaan di bawah ini. Judulnya olahraga bersama. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga, namun Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama. Nah, dari bacaan tersebut, nanti tugas kalian menceritakan olahraga bersama temanmu ya di LK yang sudah Ustazah sediakan. Kemudian, Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengalaman sila ketiga Pancasila. Perhatikan contoh penerapan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Perhatikan anak-anak, di sila ketiga itu lambangnya pohon beringin. Dan contoh penerapan sehari-hari adalah yang pertama, bangga menggunakan barang-barang dalam negeri. Terus yang selanjutnya, mempelajari tarian daerah. Terus yang ketiga, berteman dengan teman dari berbagai suku. Kemudian yang selanjutnya, bekerja sama menjaga keamanan lingkungan sekitar. Kemudian di pembelajaran 6, kita akan belajar tentang kalimat penolakan, penerapan nilai-nilai Pancasila, dan soal cerita dengan penyelesaiannya. Selanjutnya, ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Kali ini kita akan belajar tentang sebuah dongeng yang di dalamnya ada menolak permintaan seseorang. Perhatikan dongengnya ya anak-anak, Ustazah bacakan. Nah, dongengnya berjudul Kisah JJ si Jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari,
Kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau, kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh. Kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Dari kesimpulan dongeng kisah JJ si jerapah adalah kita harus selalu tolong-menolong karena manusia merupakan makhluk sosial. Jadi, kita harus saling tolong-menolong dan saling membantu. Dalam dongeng tersebut terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di masyarakat. Contohnya, di dalam sila keempat, lambangnya kepala banteng. Contohnya, yang pertama, menghargai pendapat ketika bermusyawarah. Terus selanjutnya, menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. Kemudian, menghormati pendapat orang lain. Kemudian, di dalam sila kelima, itu lambangnya padi dan kapas. Contohnya, yang pertama, bersikap adil. Kemudian, menghormati hak-hak orang lain. Terus, yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Sebelum kalian masuk ke contoh soal cerita, perhatikan dulu kata kunci penjumlahan dan pengurangan di bawah ini. Ketika kita akan membuat soal cerita penjumlahan, kita ingat kata kuncinya yaitu membeli, diberi, menambah, dan dibelikan. Kalimat tanya yang digunakan dengan kata jumlah. Contohnya, berapa jumlah apel yang dimakan? Begitu juga sebaliknya, ketika kita akan membuat soal cerita pengurangan, kita ingat kembali kata kuncinya, yaitu memberi, hilang, jatuh, dan pecah. Kalimat tanya yang digunakan dengan kata sisa. Contohnya, berapa sisa permen yang dimakan? Ingat ya anak-anak, ketika kita membuat kalimat tanya di soal cerita, kita akhiri dengan menggunakan tanda tanya. Paham anak-anak? Perhatikan contoh kalimat matematika soal cerita di bawah ini. Setelah itu, selesaikan soal ceritanya. Kalimat matematikanya adalah 193 ditambah 117 dikurangi 200 sama dengan titik, titik, titik. Setelah kalian sudah mengetahui kalimat matematikanya, kalian membuat soal ceritanya sendiri. Nah, tapi di sini Ustazah akan mencontohkan cara menyelesaikan soal ceritanya. Perhatikan ya. Ahmad memiliki 193 butir kelereng. Lalu, ayah membelikan Ahmad kelereng sebanyak 117 butir. Kelereng tersebut diberikan kepada adiknya sebanyak 200 butir. Berapa sisa kelereng Ahmad? Perhatikan video cara mengerjakan soal cerita hitung campur penjumlahan dan pengurangan di bawah ini. Perhatikan ya anak-anak videonya agar kalian bisa mengerjakannya nanti. Ditambah 117 sama dengan titik-titik. Nah, cara mengerjakannya perhatikan anak-anak. 3 ditambah 7 sama dengan 10. 10 itu angka 1 sama 0. Nah, nolnya kalian taruh di bawah. Setelah itu, satunya disimpan di atas angka 9.
Paham anak-anak? Nah, kalau sudah paham, kalian angka satunya ditambahkan. 1 ditambah 9 sama dengan 10. 10 ditambah 1 sama dengan 11. Nah, 11 itu angkanya 1 sama 1. Nah, satunya kalian tulis di bawah. Nah, 1 yang tadi itu diletakkan di atas angka 1. Seperti ini anak-anak, paham? Nah, setelah itu kalian jumlahkan lagi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya dari bilangan 193 ditambah 117 hasilnya 310. Nah, hasil ini kalian tulis kembali di pengurangan sesudahnya. Nah, kalian tulis kembali yaitu 310 dikurangi 200. Nah, dikurangi seperti ini anak-anak. Paham? Nah, setelah sudah paham, kalian bisa mengerjakan. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Kemudian 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya kelereng yang sisa kelereng Ahmad itu ada berapa? 110 seperti nama. Jadi sisa kelereng Ahmad ada 110 kelereng. Paham anak-anak? Semoga bisa ya, nanti bisa dikerjakan di rumah. Ustazah akhiri dan nanti bertemu lagi di pekan berikutnya. Terima kasih. Kemudian, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, bahwa belajar mengungkapkan kalimat penolakan harus dengan menggunakan kalimat yang sopan dan tidak menyinggung orang lain atau orang tersebut. Kedua, belajar berhitung kita harus selalu fokus dan teliti dengan angka yang dihitungnya. Ketiga, dengan hidup rukun akan tercipta saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi, sehingga kerukunan senantiasa terjaga dimanapun berada. Keempat, kita harus selalu mengungkapkan rasa syukur atas anugerah yang diberikan Allah SWT dan segala keberhasilan yang diraih hari ini. Selanjutnya, tugas kalian setelah ini adalah mengerjakan lembar kerja yang sudah Ustazah bagikan. Sekian pembelajaran Ustazah hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Ustazah tunggu laporan hasil tugasnya ya. Pesan Ustazah, tetap semangat dalam belajar ya anak-anak semua. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.